Kita lanjutkan lagi dialog, masih bersama kami Ahmadi Nur Supit dan juga Ferry Amsari. Saya ke Bung Ferry tadi. Dikatakan bahwa ya selama ini yang berkembang di masyarakat adalah adanya interpretasi ataupun persepsi yang salah dari masyarakat. Bung Ferry melihatnya seperti apa? Tidak juga, ya, karena semua sudah terbukti luas bahwa ini adalah pembentukan undang-undang yang tersembunyi dari awal terkait dengan beberapa undang-undang lainnya. Satu-satunya undang-undang yang memiliki banyak versi, sudah ada 8 versi, termasuk yang disahkan hari ini. Jadi banyak hal yang terbuka yang terlihat dengan mata publik luas, sehingga ini bukan soal interpretasi, ya, soal keberpihakan saja. Ada yang mengatakan bahwa itu sudah benar karena memang membela keputusan yang pemerintah dan DPR dan bagian dari pebisnis global. Lalu saya sendiri misalnya, karena dalam kajian ilmu perundang-undangan, menurut saya ini pembentukan undang-undang paling sembrono dan paling aneh yang pernah terjadi di Republik ini. Oke, proses mana yang dianggap ini sembrono menurut pandangan Bung Ferry? Kalau kata Pak Ahmadi tadi kan ini sudah melalui hal yang semestinya prosesnya. Ya. Bayangkan ada 8 rancangan hukum, ada sekian pasal yang menarik yang sedang dihebohkan sekarang, yaitu pasal 6 yang membahas bahwa ada pasal 5 ayat 1 yang kalau dia ternyata tidak ada pasal 5 ayat 1 huruf A. Ini kesan kecil, tapi dampaknya luas. Kecil karena ini kesalahan sembrono, membuat undang-undang, tetapi dampaknya luas karena konsekuensi dari pasal 5 itu adalah soal pemberlakuan hukum yang berkaitan dengan perizinan usaha. Oke, nah ini misalnya tadi Pak Ahmadi ada kesalahan di pasal 6. Kalau kata pemerintah ini tidak mengganggu implementasi, tapi kata Bung Ferry ini jadi bermasalah. Pak Ahmadi melihat ini apakah jadi masalah dalam implementasi undang-undang ini kalau ada kesalahan yang dikatakan ya esensial? Ya, kalau memang ada kesalahan yang esensial tentu dalam penerapannya kan menjadi masalah. Nah oleh karena itu memang saya bilang tadi bahwa ini bagus sekali sebetulnya kalau dibawa ke MK ini bagus sekali. Sehingga di situ kita akan clear memahaminya. Kalau ternyata kemudian apa yang dijelaskan oleh pemerintah di forum pengadilan MK itu ternyata sama dengan yang dipahami oleh masyarakat yang menggugat, nah di situ kan bisa diminta lagi diperbaiki. Nah, itu satu hal. Yang kedua juga ini sangat penting nanti dalam rangka pemerintah membuat peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang yang menjelaskan dan mengatur pelaksanaan daripada pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang itu. Ini kesempatan yang paling bagus. Saya kira semua yang tadi disampaikan pasal 6, ada masalah pendidikan, masalah kehutanan, masalah yang digugat oleh masyarakat ini memang harus diklarifikasi dulu. Saya sangat senang juga memang masyarakat yang pemahaman masyarakat itu dengan penjelasan pemerintah itu tidak bisa matching, tidak bisa ketemu, harus diketemukan di forum yang resmi. Nah setelah nanti kita kan semua menyaksikan tuh nanti, kita menyaksikan apa yang terjadi di MK, di pengadilan MK. Bagaimana penjelasan pemerintah, bagaimana penjelasan DPR, bagaimana kemudian pemahaman yang selama ini dipahami oleh publik tentang pasal-pasal itu. Dan kalau ternyata penjelasan pemerintah masih sama dan masih sesuatu yang menurut masyarakat sangat merugikan buruh, merugikan masyarakat yang lain, saya kira ini adalah persoalan yang tentu nanti bisa diminta kepada MK untuk bagaimana MK memutuskan
apakah kemudian memerintahkan kepada pemerintah dan DPR memperbaiki, Ya. apakah ini kan perlu, saya kira itulah kita tidak bisa berdebat hal-hal yang pemahaman kita masing-masing begitu. Oke, jadi ini dianggapnya pemahaman masing-masing yang berbeda, keberpihakan yang berbeda. Bung Ferry, kalau tadi misalnya disinggung soal ada kesalahan yang menurut pemerintah dan DPR ini adalah kesalahan teknis administratif. Apakah dalam penerapannya ini bisa jadi masalah kalau dianggapnya ini sementara pemerintah dan DPR berpendapat bahwa ini dibawa saja ke Sekretariat Jenderal DPR untuk diperbaiki karena tidak ada masalah dengan penerapannya nanti, Bung Ferry? Dan kemarin sebenarnya si pemerintah dan DPR itu kelihatan betul tidak membaca Undang-Undang 12 tentang pembentukan undang-undang dan tidak betul-betul membaca Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga banyak sekali kesalahan administrasi itu diperbolehkan kalau dia ada clerical error, ya, typo, salah tulis. Apa contohnya? A-nya berlebihan, B-nya kurang, gitu ya. Tetapi tidak bisa dikatakan clerical error kalau kemudian ada pasal-pasal yang dimaksud dalam sebuah pengaturan ternyata tidak ada. Bagaimana kita mau menerapkan pasal 6, gitu ya? Bagaimana kemudian peraturan pemerintah mau mengatur lebih lanjut ketentuan itu kalau pasal yang dimaksud tidak ada? Jadi ada istilah ya. Kalau kemudian yang bermasalah pasal jantungnya, maka pada intinya undang-undang itu sudah tidak ada atau sudah tidak ada gunanya. Nah, bukan tidak mungkin di dalam undang-undang nomor 11 ini 2020 Cipta Kerja ini banyak sekali pasal jantung yang bermasalah sehingga kehilangan substansial. Dari kemarin pemerintah dan DPR juga mendorong publik itu ke MK. Apalagi MK sudah dapat hadiah sepanjang masa jabatan, ya. Tentu publik merasa ada hal yang mengkhawatirkan untuk menguji ke MK. Bahkan kepercayaan diri presiden untuk menantang ke MK semakin mencurigakan karena jangan-jangan kehadiran ke MK hanya untuk melegitimasi undang-undang bermasalah. Oke, jadi dianggap tadi Pak Ahmadi, kalau pasal jantungnya saja sudah bermasalah, itu tidak bisa dikatakan hanya kesalahan teknis administratif saja, begitu ya Bung Ferry ya? Saya tanyakan ke Pak Ahmadi. Ya, ini kan di DPR ini ya, membuat undang-undang itu, ini kebetulan Undang-Undang Cipta Kerja ini oleh Balik, bukan oleh Pansus. Apakah itu di komisi atau pansus gabungan. Ini dibuat oleh Balik. Nah, kemudian ketika anggota DPR yang bukan anggota Balik misalnya menjelaskan sesuatu atau menanggapi sesuatu tentang undang-undang itu sementara dia tidak terlibat dalam pembicaraan, maka kadang-kadang interpretasinya juga menjadi berbeda. Ini harus dipahami kadang-kadang. Tidak semua kan yang membahas itu tidak semua. Nah, kemudian di sini juga kadang-kadang kita ini karena di balik berarti anggota yang di balik saja yang memahami, yang bicara. Oleh karena itu kadang-kadang kalau kita ingin memahami sebuah undang-undang pasal demi pasal, maka biasanya kita mendalami juga, melihat juga risalah rapatnya. Itu kan tercatat A sampai Z itu, direkam semuanya. Jadi kita bisa paham ini dari mana ini munculnya. Ya, saya juga kadang-kadang di DPR itu kalau kita terlibat, kita mengakui, kita yang hadir di situ, kita yang ikut membahas, itu dengan sangat clear bisa menjelaskan dengan baik. Tetapi ketika kita tidak terlibat secara fisik hari-hari atau kita pun menjadi anggota tetapi kehadiran kita tidak full, tidak kebetulan pada saat pembicaraan tentang pasal itu misalnya tidak hadir, kemudian dia dimintai penjelasan untuk menjelaskan, kadang-kadang juga tidak sama persis dengan apa yang dimaksud oleh pasal itu. Itulah yang kadang-kadang siapa yang menjelaskan, siapa yang itu seolah-olah semua DPR itu sama gitu. Jadi kalau dibalik, kalau menurut Pak Ahmadi clear saat pembahasan undang-undang ini, Bung Ferry. Ya, makanya Pak Ahmadi ada pasal 5G di dalam pembentukan undang-undang itu, yaitu asas keterbukaan.
supaya tidak terjadi kesalahan antara pembuat undang-undang dan publik, makanya dari kemarin pembahasannya terbuka dong. Draft undang-undangnya diberikan kepada publik yang benar, tidak terlalu banyak versi. Jadi kesalahan dari awal memang sudah dilakukan oleh pembuat undang-undang, dan sekarang pembuat undang-undang tinggal mudah dan gampangnya silakan kita tafsir Anda, kita tinggal buktikan. Nah ini yang tidak boleh. Dalam pembuatan undang-undang harus ada tertib administrasi. Oke. Jadi tertib administrasi dan harusnya ada asas keterbukaan, Pak Ahmadi. Oh iya, setiap pembuatan undang-undang itu harus ada asas keterbukaan. Oleh karena itu, sebelum kita membuat daftar inventarisasi masalah, itu kan selalu di perpraksi saja, itu mengundang berbagai macam kelompok masyarakat untuk didengar pendapatnya, untuk didialogkan bersama. Itu pada saat perpraksi saja. Kemudian pansus pun, atau dalam hal ini pansusnya adalah Balek pun setelah bersama-sama mengundang juga pihak-pihak yang tentunya berkepentingan. Semua stakeholder, bahkan para pakar di semua perguruan tinggi, itu biasanya, dan itu memang mekanisme itu harus ditempuh dulu. Tidak mungkin ada pembahasan tanpa melakukan kita hearing dengan masyarakat. Tidak mungkin di DPR. Dan setahu saya juga, semua partai politik saja atau fraksi-fraksi saja mengatakan kami sudah ketemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dengan semua organisasi buruh. Itu semua partai saja, semua fraksi saja mengatakan seperti itu. Dan Balek pun sebagai sebuah lembaga yang di dalamnya semua anggota fraksi terwakili di situ, itu juga melakukan hal yang sama. Sebelum kemudian dia mendalami DIM, daftar inventarisasi masalah, yang diperdebatkan di situ. Mana yang kemudian kita sepakati sebagai sebuah pasal yang final secara redaksional, secara substansional. Begitu memang mekanismenya. Oke, jadi terakhir Bung Ferry, nampaknya ada beda frekuensi antara pemerintah, DPR, dan para pihak yang menolak undang-undang ini. Sekarang yang upaya yang dilakukan adalah uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kira-kira apa-apa saja poin-poin yang bisa menjadi gugatan atau poin-poin kuat gugatan terhadap undang-undang ini? Ya, memang harus diakui banyak masalah dalam materi buatan. Tapi problematikanya untuk uji material dan mahkamah akan ada banyak pasal-pasal yang mau diberikan batu ya, atau membuktikan pasal mana undang ini yang bermasalah dengan pasal di Undang-Undang Dasar. Dan itu harus dijelaskan satu persatu. Jujur saja harus diakui itu akan memperumit masyarakat. Dan memang itulah tujuan Omnibus Law. Dengan satu persatu ada 1.187 halaman, dengan masing-masing kluster di dalam kluster itu terdapat tidak-tidaknya 2 hingga 3 pasal yang bermasalah, dan harus dibuktikan dari pasal itu pasal mana di Undang-Undang Dasar yang mereka langgar. Dan itu harus jelas, tegas, sementara memang fantulistik atau risalah persidangan dan draft dari pembahasan awal hingga akhir masih menjadi misteri dan membingungkan. Dari mana dari 8 draft itu yang bermasalah, dan dari mana pasal-pasal yang kemudian dibahas yang disahkan tadi merupakan bagian dari persetujuan bersama antara pemerintah dan daerah. Baik, jalan hukum sekarang sudah ditempuh. Masyarakat akan menantikan pembuktian di Mahkamah Konstitusi yang saat ini juga akan segera bergulir di sana. Terima kasih Bung Ferry Amsari, terima kasih juga Pak Ahmadi Nur Supit atas waktunya di Kompas Petang. Selamat sore.